Nah, tadi kan kayaknya kalau kita dengerin ceritanya yang sulit banget dijalanin pas pertama kali hijrah itu berarti adalah merubah apanya sih? Kalau diri saya sendiri sih bukan perubahan lagi, maksudnya transisinya itu udah ke istiqomahan lagi. Istiqomahnya itu yang paling berat. Paling berat itu paling berat, konsisten dalam amal sendiri, amal istimaiyat, amalan bersama. Itu misalnya kita ini sudah bisa jaga zikir pagi petang misalnya, ya kan? Misalnya bisa udah badak subuh udah bisa duduk misalnya, zikir pagi petang 100 kali, ya kan? Subhanallah 100 kali, alhamdulillah 100 kali, ya kan? Allahu Akbar 100 kali, istighfar 100 kali, salawat 100 kali. Itu udah bisa tuh 1 minggu misalnya. Tapi tuh kekuatan untuk zikir itu kadang-kadang ya antara situasi hati kan, kadang setelah sholat subuh kabur, ya doa bentar kabur. Nah itu keistiqomahan satu amalan itu yang susah. Dan sebenarnya itu harganya luar biasa kalau dia istiqomah. Karena saya pernah dengar, kenapa kita disuruh istiqomah pada waktu yang sama dan pada tempat yang sama ketika kita ada mengamalkan satu amalan Nabi misalnya. Kita tidak tahu ketika ada malaikat yang mungkin jatah waktunya shift. Kan ada shiftnya yang mengangkat amal sore, mengangkat amal pagi gitu. Nah, ada dari saudara kita juga nyampein, kenapa susah gitu? Karena memang syaitan ini kerja keras. Syaitan ini dia nggak akan cemburu kalau istilahnya apa? Kita ini dapatin mobil, dapatin rumah, nggak apa-apa, seneng dia. Misalnya mendapatkan status popularitas, nggak apa-apa. Tapi setan ini marah, cemburu kalau kita ini sudah di sana gitu, di posisi keistiqomahan yang itu. Jadi ya gitu. Jadi tempat waktu yang sama itu takut-takutnya ketika malaikat datang, misalkan datang nih, oh masih ada dia zikir, naik lagi. Oh masih ada dia zikir, datang lagi. Nah, ketika kita bergeser waktu, bergeser tempat, istilahnya begitu. Malaikat juga ini istilahnya ngecek lagi. Ini kemana nih? Kok biasanya jam segini ada di tempat yang ini. Nah, seperti itu supaya visualisasinya dapat ketika amalan gitu. Nah, itu istiqomah itu yang berat. Karena, jadi apa yang dilakukan supaya bisa istiqomah? Kan itu berat banget gitu loh. Nah, itulah kita harus tahu tujuan hidup kita. Sebenarnya kita ini diadakan Allah ini untuk apa? Ya kan? Sekarang Mas Sahil diadakan di dunia ini untuk apa? Saya peran sebagai apa? Sekarang menjalankan peran masing-masing kan? Nah, jadi sebagai peran ini kita harus tahu nih tujuan hidup kita ini apa sebenarnya. Nah, di situ saya kembalikan lagi. Inilah mencari kebahagiaan. Nah, kalau lihat kembali lagi ya Mas Sahil ya. Siapa sih yang nggak tahu Michael Jackson? Aduh, popularitas sudah terkenal. Bahkan taman mini sendiri udah ada di rumah belakang rumah. Tapi nggak bahagia ternyata. Punya uang segitu, punya popularitas segitu. Mencari kebahagiaan, mendapatkan seperti itu nggak bahagia gitu. Akhirnya kenapa? Bunuh diri. Nah, ternyata kembali lagi fitrah kita ini apa gitu. Nah, kalau saya pernah dengarkan itu, pernah dengar salah satu tausiah, ini bagus sekali. Ikan itu fitrahnya di mana? Di air, ya kan? Kalau cacing itu senangnya di dalam lumpur tanah. Nah, ketika fitrahnya air, ikan ini dia udah senang di air, tapi dia bilang bosan di air, ngapain di air? Dia terus keluar dari air, pasti mati. Matinya bukan udara aja, digigit, makan kucing, macam-macam, banyak yang akan mudarat yang akan datang. Begitu kayak cacing ini udah enak-enak di lumpur gitu kan. Kira ngapain sih gue di lumpur-lumpur nih, keluar dia dari situ. Ya, jangankan dipatok ayam, pemancing pun nyari ngambilin. Nah, begitu juga kita di agama ini. Jadi kita ini, fitrah kita ini hanya dalam amalan agama sempurna. Jadi ketika kita amal agama sempurna, belajar cara hidup Nabi, ibadah Nabi, semua ikut cara Nabi, pasti akan bahagia. Kalau kita keluar dari agama, itu yang bahayanya. Berita kubur apa yang kita dapatkan nanti? Benar. Kalau Islam ini memang harus mempercayai itu. Jadi untuk mempertahankan istiqomahnya adalah mengembalikan itu kepada fitrahnya dan melihat itu kepada tujuan hidup. Betul. Gitu. Tujuan hidup kita apa gitu. Kita ini apalagi maaf ya, milenial ini
lifespan-nya aja Nah, itu bisa hidup itu 42 tahun tuh udah hebat loh oke. untuk mereka ke depan. Saya lihat teman-teman saya sudah berangkat semua. Itu zamannya saya. Kita lihat sekarang kan banyak penyakit aneh-aneh. Iya. Apalagi zaman sekarang sudah Allah kasih wabah seperti ini. Nah ini yang kita harus waspadai. Oke. Dan ternyata solusinya di situ, di 5 waktu itu. Di antara waktu ke waktu itu ada jaminan Allah. Kalau tausiah dari Ustadz Hadi Hidayat, gampang cari surga katanya. Kamu jaga subuh. Sudah dapat subuh, berjamaah ya, bukan sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri mah pria soleha. Pria soleh. Iya, ya kan Oke. sarungnya pakai pink aja udah. Iya.